Baik, selamat pagi Bu Vivi dan teman-teman. Saya G. Adiatma akan mempresentasikan chapter 17 yaitu tentang Consumer Behavior and Promotion Strategy. Marketers ini mengembangkan promosi untuk mengkomunikasikan informasi tentang produk mereka dan untuk menarik konsumen untuk membelinya. Nah, sebagian besar produk dan merek yang sukses tentunya memerlukan promosi untuk menciptakan dan mempertahankan perceived differential advantage atas pesaing mereka. Perceived differential advantage ini artinya merupakan saat sebuah produk terlihat lebih unik dan berkualitas dibandingkan dengan kompetitor. Nah, di gambar di samping ini merupakan tipe-tipe affective response yang ditimbulkan oleh promosi, yaitu tiga, yaitu promotion behavior, promotion effect and cognition, dan promotion environment yang selanjutnya akan dibahas lebih lanjut. Nah, terdapat 4 types of promotion atau biasa kita sebut dengan promotion mix, yaitu advertising, sales promotion, personal selling, dan publicity. Nah, beralih ke tipe promosi yang pertama, yaitu advertising, di mana iklan adalah penyajian informasi non-personal yang berbayar tentang suatu produk, merek, perusahaan, atau toko yang disampaikan melalui beberapa media. Nah, media-media ini mencakup internet tentunya, TV, radio, media cetak seperti majalah dan surat kabar, papan reklame, dan berbagai media seperti balon udara atau hot air balloon, atau bahkan cetakan kaos. Iklan ini dimaksudkan untuk mempengaruhi efek dan kognitif konsumen. Efek dan kognitif konsumen yaitu evaluasi perusahaan, pengetahuan, makna, keyakinan, sikap, dan gambaran mereka tentang produk dan merek. Advertising juga digunakan sebagai image management, yaitu bagaimana marketers menciptakan dan memelihara image brand yang dipersepsikan oleh konsumen. Nah, tantangan utama bagi pemasar adalah mengembangkan pesan iklan dan memilih media yang mengekspos konsumen, menarik perhatian mereka, dan menghasilkan pemahaman yang sesuai. Nah, berikut ini merupakan contoh dari billboard advertisement yang dilakukan oleh Nike. Nah, selanjutnya beralih ke sales promotion. Nah, sales promotion merupakan ajakan atau dorongan langsung kepada konsumen untuk melakukan pembelian. Nah, beberapa contoh dari sales promotion adalah penurunan harga sementara melalui kupon, rebate atau refund, penjualan multi-pack. Sales promotion juga dapat berbentuk berupa kontes dan undian, perangko perdagangan, pameran, display tempat pembelian, sampel gratis, serta premi dan hadiah. Nah, aspek inti dari sales promotion ini adalah menjual produk hari ini bukan besok, yaitu bagaimana kita caranya untuk menjual produk secepatnya. Sebagian besar promosi penjualan berorientasi kepada perubahan perilaku pembelian langsung seorang konsumen. Nah, sales promotion yang paling sering digunakan adalah kupon yang ditujukan pada konsumen dan diikuti dengan promosi diskon harga. Ini gambarnya merupakan contoh dari kupon diskon. Selanjutnya ke jenis promosi yang ketiga, yaitu personal selling. Personal selling merupakan interaksi personal dan langsung antara calon pembeli dan penjual. Nah, personal selling ini dapat menjadi alat promosi yang kuat. Kenapa? Yang pertama, komunikasi pribadi dengan penjual dapat meningkatkan keterlibatan konsumen dengan produk dan atau proses keputusan. Dan yang kedua, situasi komunikasi interaktif memungkinkan staf penjualan untuk menyesuaikan presentasi penjualan mereka agar sesuai dengan kebutuhan dari setiap konsumen. Nah, telemarketing ini merupakan bagian dari personal selling yang menjadi semakin populer akhir-akhir ini. Telemarketer ini biasanya mengikuti naskah yang telah disiapkan dan diawasi secara ketat oleh supervisor-nya. Nah, beberapa industri yang menggunakan personal selling ini umumnya adalah life insurance atau asuransi, mobil, penjual mobil, dan agen perumahan. Beralih ke jenis promotion mix yang selanjutnya, yaitu publicity. Nah, publicity adalah segala bentuk komunikasi yang tidak berbayar tentang perusahaan, produk, atau merek marketers. Publicity ini dapat dilakukan pada koran, majalah, radio, TV, dan internet. Publicity juga dapat berbentuk negatif atau positif.
Nah, contoh dari publikasi positif adalah di saat media memberitakan iklan billboard Nike yang unik, namun sedangkan di sisi lain, contoh dari publikasi negatif adalah ketika Exxon menumpahkan oli atau minyak di Teluk Murni Alaska, dan banyak media yang mengungkit masalah ini. Komunikasi publisitas dapat dianggap lebih kredibel karena tidak disajikan oleh organisasi pemasaran, melainkan disajikan oleh media-media umum. Nah, jadi manajer pemasaran harus mengembangkan strategi promosi keseluruhan yang koheren yang mengintegrasikan 4 jenis promosi tersebut ke dalam promotion mix yang efektif. Nah, terdapat perdebatan di dunia marketing, yaitu lebih penting mana advertisement atau sales promotion. Nah, bagian dari total dana promosi yang digunakan untuk iklan media telah menurun sejak 1980, sementara pengeluaran untuk promosi telah meningkat. Bukti menunjukkan bahwa periklanan memiliki pengaruh yang semakin berkurang pada perilaku konsumen. Hal ini terjadi karena gaya hidup orang yang semakin sibuk dan tekanan waktu yang timbul karenanya. Nah, bauran promosi di masa depan ini cenderung lebih beragam dengan lebih banyak opsi, termasuk sponsor event, pemasaran olahraga, pemasaran langsung, seperti mengirim kupon ke pembeli merek pesaing, dan hubungan masyarakat atau public relation. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari sponsor event yang kerap dilakukan oleh marketers. Yang pertama ada Red Bull yang mensponsori event balap mobil, ada juga Coca-Cola yang mensponsori event konser, dan Rolex yang itu memiliki banyak event olahraga seperti golf. Oke, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih.